Iya, pemirsa, usai diambil sumpah untuk periode kedua, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini menyatakan akan memperkenalkan wajah baru susunan kabinet pada hari kemarin dan juga pada hari ini begitu. Ada beberapa banyak menteri ataupun tokoh yang mantan menteri ataupun tokoh yang sudah dipanggil ke istana. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama para narasumber. Saya ke Pak Irfan dulu nih. Pak Irfan, ini melihat bahwa banyak sekali pergerakan-pergerakan dalam 2 hari terakhir ini, mengingat besok akan ada pengumuman Menteri Kabinet Kerja Jokowi yang kedua. Ini seperti apa Bapak melihatnya? Ya, pasti setiap orang sekarang ini dak-dikduk ini ya, dipanggil atau tidak, ya kan. Tapi paling tidak saya melihatnya Pak Jokowi dalam menyusun kabinetnya pasti hati-hati ya, dan memperlihatkan kepada publik dia benar-benar memilih pembantu-pembantunya yang siap bekerja, siap untuk melanjutkan program-program pada Nawacita kemarin yang sekarang ini jilid 2, sesuai dengan dalam pidatonya kemarin ya. Dia menginginkan semua kepada satu orientasi, yaitu bagaimana bisa membuat masyarakat ini lebih bahagia, lebih sejahtera ke depannya. Ya, jangan terpaku pada rutinitas, jangan terpaku pada monoton kebiasaan-kebiasaan yang ada gitu. Baik. Nah, ini yang mungkin menurut saya Pak Jokowi menilai orang-orang yang mampu untuk berbuat. Paling tidak kan kita sudah pernah sering dengar orang yang siap melaksanakan program dan mengeksekusi program dengan cepat dan tepat gitu. Baik. Pak Nasir sendiri melihatnya seperti apa nih? 2 hari ini banyak juga tokoh-tokoh yang memakai baju putih seperti Anda juga hari ini memakai baju putih begitu. Iya, tapi bukan berarti menunggu undangan dari istana, tidak. Baik. Tapi memang saat ini adalah saat-saat di mana Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu menghadapi situasi yang sulit. Baik. Bagaimana mengakomodir ya kepentingan partai-partai politik pengusung beliau berdua dalam Pilpres yang lalu dan juga pendatang baru. Okay. Ya, apakah itu Gerindra misalnya, apakah itu Demokrat misalnya, atau juga PKS nggak disebut Bang. PKS tetap berada di luar. Nah, karena itu menurut kami ini memang posisi sulit, dan tentu saja Presiden dalam memilih orang-orang yang akan menjadi pembantunya itu kan dihadapkan dengan situasi apakah orang ini layak dan patut. Ya, apakah selama ini orang tersebut nyambung tidak dengan apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Nah, karena itu menurut saya di samping itu juga ada hal-hal di luar yang bisa jadi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Presiden. Ya, oleh karena itu memang sering sekali memang ketika Presiden memilih pembantu-pembantunya, maka tolak tarik ya kepentingan itu ya menjadi sangat besar sekali. Bahkan tentu saja ada partai yang merasa bahwa dia sebagai pengusung dan dia juga meraih suara terbesar di parlemen, menginginkan agar jatah di kabinet lebih besar, ya kan? Nah, lebih besar. Bukan saja lebih besar, tapi juga posisi-posisi yang strategis. Nah, karena itu sekali lagi menurut saya bukan hal yang mudah bagi Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk kemudian ya memilih dan kemudian bisa menyenangkan partai-partai pengusung. Nah, karena itu menurut saya ini ujian juga, tantangan, dan akan dilihat oleh publik ya apakah Presiden Jokowi memang ingin menempatkan orang-orang yang bisa bekerja cepat dan kemudian mampu menghadapi situasi politik saat ini, atau dalam tanda kutip mengakomodir ya orang-orang yang sebenarnya tidak punya jejak rekam yang bagus ya, dalam arti mengikuti akselerasi pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Baik, Pak Irfan pernah tergabung di dalam TKN bukan? Yeah. Kalau dari pandangan Pak Irfan sendiri bahwa dari total 34 kursi menteri begitu, ada beberapa seperti kita lihat kemarin ada beberapa wajah baru yang dipanggil oleh Pak Presiden Joko Widodo. Sebenarnya pos-pos kementerian apa sih yang layak begitu untuk terkait dengan wajah-wajah baru begitu, Pak? Kalau saya melihat begini, Mbak Tiara, membantu Presiden ini atau kita membangun bangsa ini tidak hanya terlibat di kabinet sebenarnya. Kan 34 itu sangat kuotanya, slotnya itu terbatas. Baik. Banyak
banyak instrumen lain ya, banyak tempat-tempat lain. Saya kira bisa kita juga memberikan dedikasi kita, kemampuan kita, ya, keahlian kita untuk membangun bangsa ini. Dan itu sebenarnya juga diharapkan oleh Pak Jokowi gitu kan. Menteri ini kan tadi hanya pembantu sesuai dengan arahan majikannya, ya Bang ya, gitu ya, sesuai dengan undang-undang kementerian. Ya, jangan pula nanti jadi menteri dia malah lebih pintar dari majikannya, kan agak repot gitu. Jadi saya pikir memang nggak boleh pintar lah pembantunya ya. Nggak, harus mengikuti visi misinya kan gitu. Siap. Ya kan, jangan pula nanti arahan-arahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden malah terjadi kontraproduktif gitu. Nah, banyak pos-pos lain yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk memberdayakan potensi kita membangun bangsa ini. Saya kira itu harus menjadi perhatian juga. Nggak usah harus semuanya langsung berebut tentang jatah kabinet ini. Ya, di TKN itu kita kan kemarin bekerja untuk memenangkan beliau, ya, meningkatkan elektoral, ya, supaya memang dipilih oleh rakyat. Alhamdulillah sudah berhasil. Saya sebagai Direktur Hukum dan Advokasi mengawal mengawal permasalahan hukum pada saat kampanye saat itu, alhamdulillah berhasil, gitu. Ya, jadi kita juga nggak bisa mendesak atau memaksa Pak Jokowi sebagai presiden yang punya hak prerogatif utuh dan penuh untuk menentukan siapa pembantunya. Kita serahkan kepada beliau gitu. Baik, Pak Nasir, kalau tadi sempat menyinggung soal posisi strategis yang harusnya diisi oleh dalam tanda kutip koalisi. Apa aja sih sebenarnya harus yang menjadi posisi-posisi strategis yang jangan sampai lepas? Tapi memang mau diakui atau tidak, menurut kami soal ekonomi itu menjadi penting ya. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5% dan itu jauh dari harapan. Meskipun bisa dikatakan itu cukup bagus dalam arti ya tidak rendah dari angka 5. Tapi pertumbuhan ekonomi di angka 5 itu sulit membuat kita menjadi bangsa yang besar atau kemudian mau menjadi kekuatan 5 besar ya dalam perekonomian dunia dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya kemarin dalam pidatonya saat pelantikan presiden beliau kan ada menyampaikan ada beberapa hal ya. 5 hal soal infrastruktur, soal SDM, transformasi ekonomi ya, soal regulasi ya. Kemudian juga perampingan birokrasi dan lain sebagainya. Nah, karena itu dalam pandangan kami 5 hal ini harus diisi oleh orang-orang yang memang punya kapasitas dan integritas. Kompetensinya tidak diragukan ketika dia kemudian menduduki posisi itu. Dan yang paling penting juga dalam pandangan kami 5 tahun belakangan ini adalah tidak terkoordinasinya dengan baik. Jadi memang ini problem di negeri ini memang. Ya, kita punya menteri koordinasi atau koordinator, tapi tidak pernah mampu mengkoordinasi ya menteri-menteri di bawahnya. Ini problem memang sejak dulu sampai sekarang. Ya, ini problem kita. Sehingga kemudian ada kesan masing-masing kementerian itu berjalan. Ya, berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah ada Menko tapi tidak mampu mengkoordinir ya kementerian-kementerian terkait. Dan ini juga akan memperlambat ya capaian-capaian yang diingin capai oleh presiden. Tapi memang beda dengan masa SBY. Ya, SBY itu ada kepala staf, ada namanya semacam yang setingkat dengan menteri yang dia itu memantau pembangunan dan memberikan rapor menteri-menteri. Ya, waktu itu Pak Kuntoro Mangkusubroto. Ya, jadi sekarang ini kan nggak ada lagi. Ya, Presiden Jokowi tidak membuat itu lagi. Ya, jadi dengan adanya itu sebenarnya memang ada plus minus. Jadi menteri juga kemudian dicatat, dinilai, ya, untuk kemudian dievaluasi oleh presiden. Jadi semacam orang yang membantu presiden untuk menilai apakah kinerja para menterinya itu sesuai dengan harapan atau capaian yang diinginkan oleh presiden. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.